silakan masuk, Mbak. Ya, Mari silakan duduk. ya Ibu permisi ya. Ya. Sudah nyaman, Mbak, duduknya? Sudah Ibu. Oke, dengan Mbak siapa ini? Nama saya Iqbal Agustin, biasa dipanggil Titin. Oke, Mbak Titin ya. Iya. Dari kelas berapa, Mbak? Dari kelas 11. 11 apa? 11 MIPA. Oh, MIPA. Iya. Oke, MIPA berapa, Mbak? MIPA 2. MIPA 2 berarti wali kelasnya siapa ya? Saya kok lupa. Oh, itu Ibu wali kelasnya Ibu Hesti. Oh, Bu Hesti Iya. yang ngajar bahasa Indonesia itu kan Iya, ya? betul. Oh iya, oke. Mbak Titin sebelumnya tadi dari kelas atau dari mana? Tadi kebetulan saya dari rumah temen Ibu, terus Oh. kayak masih ada waktu nih, jadi mampir ke sini begitu. Oke, baik. Mbak Titin ini kayaknya saya belum pernah melihat ya. Iya Ibu. Berarti belum tahu saya ya Iya, namanya belum. siapa. Oke, kalau gitu saya perkenalan diri terlebih dahulu ya. Karena kan ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang nih. Oke. Nama saya Radinda Aisyah Aulia Pradani. Mbak Titin bisa manggil saya dengan Bu Dinda. Oke, baik. Dapat dipahami? Bisa. Oke. Sebelumnya Mbak Titin ini datang ke sini apakah memang ada yang ingin dibicarakan atau bagaimana? Sebetulnya iya sih Bu, soalnya kan saya kan kelas 11 nih. Nah, terus ini kan juga mau kenaikan kelas, jadi kan ada ujian akhir iya, tahun itu. PAT ya? Iya, betul. Jadi saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan untuk menghadapi PAT ini begitu. Oke, baik. Kalau gitu apakah Mbak Titin ini sebelumnya pernah melakukan konseling individu atau konseling kelompok begitu? Belum Ibu, jadi ini pertama kalinya begitu. Oh, pertama kali, Iya. perdana ya? Iya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya bagaimana proses konseling ini nanti. Dalam konseling ini nantinya Mbak Titin bisa terbuka, bisa menceritakan apa aja sih yang lagi Mbak Titin rasakan, apa sih yang lagi mengganjal dalam pikiran, dalam hati Mbak Titin, mungkin kayak yang bisa mengganggu aktivitas hari-hari Mbak Titin juga. Kemudian nanti Mbak Titin juga tidak perlu khawatir dalam menceritakannya karena dalam konseling ini dijamin kerahasiaan Mbak Titin akan terjaga. Jadi yang mengetahui cerita ini hanya Mbak Titin dan juga Ibu. Begitu Ibu ya. Jadi Mbak Titin pokoknya nggak perlu khawatir, bisa terbuka, kemudian bisa tanpa harus khawatir nanti ceritanya akan tersebar, itu nggak perlu khawatir. Oh iya. Oke, dapat dimengerti Mbak Titin? Dapat Ibu. Oke. Untuk waktunya, karena sekarang sudah jam 12 Mbak Titin, dan nanti juga saya ada keperluan di luar. Kalau begitu kita adakan konseling selama 45 menit saja, apakah bisa? Oh bisa Ibu. Oke, Iya. sepakat ya Mbak? Iya, sepakat. Nanti kalau memang waktunya sudah berakhir di 45 menit, mau tidak mau kita harus akhiri, mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Iya, baik. Oke, sekarang Mbak Titin bisa menceritakan nih, apa sih yang lagi mengganjal, apa sih yang lagi kayak mengganggu pikiran Mbak Titin akhir-akhir ini? Oh itu Ibu. Jadi kan kebanyakan kalau ujian akhir tahun ini itu kan nilai yang masuk ke rapot begitu kan. Iya. Jadi dari misalnya tugas-tugas nih ya, tugas-tugas dari UTS, dari UAS ini kan juga pasti nilai UAS ini akan berpengaruh besar ke Iya. rapot ini kan. Jadi saya juga waktu mengerjakan tugas itu ya udah semaksimal mungkin begitu Bu. Tapi kan namanya juga ujian akhir tahun ya, dimana itu kan kita mempelajari semuanya dan itu kan nggak bisa langsung Instan gitu. Iya betul. Terus kan biasanya kan dalam 1 minggu itu ya Ibu ya ujiannya. Jadi kan tiap hari ada dua mata pelajaran dan itu kadang misalnya ya Bu ya, agama sama PPKN itu masih kayak ya oke, soalnya itu kan juga masih bisa nggak ada ya, misal ada matematika nih ya, matematika itu kan pakai rumus gitu kan. Iya. Nah saya itu orang yang susah buat menghafalkan rumus. Oh, Nah sedangkan oke. jadi
waktu buat belajar matematika sama belajar agama atau PPKN itu kan pasti lebih lama matematika begitu Ibu. Jadi saya juga kalau ada ujian yang disandingkan dengan matematika ataupun fisika begitu yang berhubungan dengan angka, saya itu malah lebih fokus ke yang saya itu. Jadi matematika ini kan waktunya lama. Iya. Jadi saya tuh fokus ke matematika ini biar biar nilainya lebih bagus. Sedangkan di mata pelajaran satunya saya tuh kayak ya sudah gitu. Lebih ke pasrah. Iya, betul. Berarti Mbak Titin ini kayak mengalami kesulitan gitu ya dalam Iya. membagi waktunya juga, bagaimana mana yang harus diprioritaskan, padahal dua-duanya sama-sama pentingnya ya. Oke. Saat menghadapi situasi seperti itu, Mbak Titin memang lebih cenderung memilih ke yang matematikanya? Selalu atau bagaimana gitu? Kalau itu sepertinya tergantung mood saya ya Ibu ya. Tergantung mood. Iya, jadi kadang kalau misal emang matematika bener-bener nggak bisa dipahamin itu, jadi saya tinggal ke mata pelajaran ya, yang lain. betul. Berarti Mbak Titin ini apabila melihat matematikanya susah langsung pindah ke mata pelajaran yang lain. Iya, betul. Tidak terus mencari tahu, mungkin kayak menggali informasi mengenai matematika yang susah itu bagaimana, itu enggak Ibu, soalnya saya pasti punya pemikiran kalau itu kan susah ya Ibu ya, misal ada satu soal yang susah itu nanti kalau misal saya cari tahu terus nanti kan ada rumus-rumusnya nih, jadi saya tuh tetap nggak bisa memahami begitu. nggak bisa memahami. Iya. Mungkin Mbak Titin bisa menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana ketika Mbak Titin berada di situasi itu, kayak tidak memahami itu, kemudian bagaimana saja yang Mbak Titin lakukan, terus kayak apa sih yang membuat Mbak Titin nggak paham itu, mungkin bisa dijelaskan lagi. Iya, jadi mungkin ya Ibu ya, kan rumus itu kan juga ada banyak, jadi saya itu bukan tipe orang yang bisa menghafal satu persatu begitu. Jadi kalau misalkan ada satu soal yang menurut saya susah, terus waktu pakai rumus ini itu tidak bisa, jadi saya ya otomatis kayak nggak mau meneruskan begitu. Kayak udah nyerah gitu Iya. langsung ya. Oke. Terus berarti Mbak Titin memang benar-benar tidak ada niatan untuk mencari tahu mungkin di Google atau tanya temannya gitu, bagaimana? Itu ada sih Bu, misalkan bertanya kepada teman. Nah itu kadang kan kita kan juga kadang tuh mood belajar tuh juga suka naik turun kan Ya. Jadi kadang saya udah tanya ke teman gitu, terus teman tuh jawabnya kayak nanti aja nanti aku ajarin kok, tapi ya lama-lama juga sama dia tuh nggak dibales gitu. Sedangkan kalau saya lihat di internet itu tuh saya nggak paham, Lebih nyambung ke temannya gitu ya. Oke, iya. saya paham perasaan Mbak Titin kalau seperti itu. Itu Mbak Titin tanyanya ke satu teman dekat atau beberapa teman? Biasanya sih ke teman dekat Ibu. Berarti cuma memang berpacu pada satu orang Iya. saja. Oke. Sebelumnya kan Mbak Titin kan punya banyak teman nih di Iya. kelas. Nah, Mbak Titin apa tidak mencoba untuk bertanya ke teman yang lainnya gitu? Belum pernah sih Ibu, soalnya kan saya mikirnya juga takut mengganggu waktu mereka begitu. Itu Mbak Titin tanyanya via chat atau saat pembelajaran di kelas? Kalau yang itu via chat. Kalau pembelajaran di kelas itu saya juga sering bertanya ke teman-teman yang lain, kecuali teman dekat saya itu. Berarti kalau yang via chat itu memang sama teman Iya. satu itu saja ya. Mengapa Mbak Titin kok tidak bertanya pada temannya yang lain, padahal di kelas kan Mbak Titin juga berani padahal. Iya juga sih Bu, saya juga sebenarnya kayak bingung gitu kan, kayak pengen bertanya, tapi kalau ya balik lagi ke saya, takut sayanya dia udah menjelaskan tapi kayak sayanya itu nggak paham begitu. Oke.
Berarti memang Mbak Titin ini tapi memang belum pernah mencoba ya? Iya, belum. Oke. Kalau misalnya nih Mbak Titin sekarang mau bertanya kepada temannya, nah itu bagaimana coba Mbak Titin bertanyanya? Misal ada soal nomor 4 yang susah gitu ya Bu ya. Jadi saya tanya, kan teman saya namanya Via. Saya tanya, Via, kamu yang nomor 4 ini pakai cara yang gimana ya? Soalnya aku nggak bisa. Terus nanti waktu di chattingnya teman saya bilang, bentar ya Tin, aku masih di luar, nanti aku pasti ajarin kok gitu. Tapi ya saya kan nggak tahu ya Bu ya, mungkin dia lupa atau apa gitu. Jadi kayak ya udah Nungguin gitu. tapi nggak dibalas-balas. Itu Mbak Titin chat lagi atau enggak? Enggak sih, soalnya kan dia juga bilang nanti saya ajari, apalagi dia juga ada di luar, pasti kayak mungkin ada kepentingan lain, jadi kita nggak tahu. Jadi mau chat lagi tuh ya kayak gimana gitu Ibu. Berarti kayak masih nggak enak juga Iya. gitu ya untuk mengechat ulang Iya, kembali untuk bertanya betul. kepada temannya itu. Oke, sekarang Mbak Titin bisa menceritakan kalau misal Mbak Titin di posisi temannya gitu, kalau misal ditanyain oleh teman yang lain gitu, mau membantu atau tidak? Kalau saya bisa mengerjakan soal tersebut, pasti saya juga bantu sih Ibu. Kalau misal Mbak Titinnya lagi di luar gitu, nah Mungkin ada kemungkinan saya seperti Via. Jadi kan kita kan juga nggak tahu, misal ada acara atau ada kepentingan lain di luar, nah itu kan nanti misal Via chat saya minta tolong ajarin yang nomor berapa gitu. Nanti saya itu juga pasti juga melakukan hal yang sama kayak Via gitu. Nanti saya bilang aku masih di luar, nanti kalau aku udah di rumah aku ajarin ya. Tapi kan kita nggak tahu, entah pulang ke rumah kecapean atau apa, dia langsung tidur, jadi nggak ngebales chat itu. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Titin mungkin itu tugasnya dikumpulin besok. Iya. Nah, kemudian apa yang Mbak Titin lakukan? Buat mengerjakan soal yang Iya. nggak bisa ini, akhirnya mau nggak mau ngasal sih Bu. Oh, ngasal. Iya. Berarti kayak udah pasrah aja gitu ya sama Iya. tugasnya. Yang penting keisi aja. Yang penting kayak isi, yang penting dapat nilai gitu Betul. ya. Oke. Kalau misalnya Mbak Titin apa namanya? Kalau yang masalah ujian nih, kan kalau ujian kan pasti kan juga bekerja sendiri-sendiri Iya. juga kan. Itu apakah tetap ngasal atau bagaimana kalau misal nggak tahu rumusnya yang itu? Jadi saya itu kadang kan biasanya itu kalau matematika kan 20 atau 25 soal Iya. gitu Ibu ya. Jadi buat apa namanya? Buat mempersingkat waktu gitu. Jadi saya mengerjakan soal yang mudah-mudah dulu sambil mengingat rumus yang biasanya dipakai buat soal nomor ini gitu. Tapi kalau misal emang udah sampai waktunya habis, emang bener-bener bisa, jadi ya tetep aja Pasrah. sih. Oke. Berarti memang sehari sebelum ujian itu Mbak Iya. Titin kalau misal nggak tahu mengenai rumus itu Iya. lebih pilih pasrah. Iya. Nah kemudian kalau karena pasrah kan mungkin kan masih ada beberapa waktu nih. Iya. Nah itu Mbak Titin lanjut belajar yang lain atau lebih milih istirahat? Lebih milih istirahat. Nah itu ya berarti poinnya di situ Iya. ya, di waktu istirahat. Iya. Istirahatnya Mbak Titin ini berapa lama kira-kira? Aduh, lama banget Bu. Mungkin kalau minggu-minggu ujian deh, Iya. coba Mbak Titin jelaskan rincian kegiatan Mbak Titin. Mungkin kayak satu hari tuh mempersiapkan ujiannya jam berapa sampai jam berapa gitu, gimana? Jeleknya saya itu ya Bu, jadi saya itu orang yang pakai sistem kebus malam. Oh, SKS. Betul. Oke. Jadi saya itu bukan tipe orang yang, jadi ada ujian nih, jadi saya harus belajar beberapa hari sebelumnya, itu nggak bisa. Soalnya saya tuh gampang lupa. Jadi kalau udah belajar terus lupa gitu. Iya, Nah, betul begitu. Jadi pakai sistem kebus malam itu. Jadi juga enggak itu sih Bu,
nggak ada ketentuan buat belajar jam berapa, tapi biasanya saya itu mulai belajarnya tuh sore. Oh, sore. Iya. Sampai malam banget atau gimana enggak, tuh? Ibu. Mungkin dari jam 3 sampai jam 5. Habis itu nanti istirahat lagi. Itu mungkin mulai lagi jam 7 sampai jam 9 gitu. Oke. Kalau hari pertama ujian nih, kan Iya. biasanya kan hari Senin ya. Iya. Minggu kan full Ya betul. libur. Iya. Nah, itu untuk mempersiapkan ujian itu apa yang Mbak Titin lakukan? Kadang saya itu sibuk kan kadang kan mencatat materi yang ada di papan. Itu saya biasanya meringkas hal-hal yang penting yang buat dibaca, sama cari-cari soal yang kan biasanya ada kisi-kisi tuh Bu. Jadi itu biasanya saya baca itu. Berarti Mbak Titin ini membuat rangkuman terlebih dahulu ya. Itu rangkumannya yang Mbak Titin sediakan itu untuk satu mata pelajaran yang dua mata pelajaran Iya. yang di hari pertama, atau sekalian sampai minggu-minggu besoknya ini? Oh, 2 hari. Pertama dulu. Iya. Tiap hari setiap mau ujian seperti itu atau bagaimana? Kadang-kadang emang kalau benar-benar sudah kayak malas, kayak udah capek gitu, kadang nggak sibuk, nggak ngeringkas gitu, jadi baca materi yang ada di buku aja sama Jadi tiap baca yang soal. banyak itu Iya. ya. Nah, itu sistem Mbak Titin yang mencatat materi itu kira-kira bertahan sampai hari keberapa nih biasanya? Kan kalau ujian kan 1 minggu tuh. Nah, kira-kira bertahan sampai sampai hari keberapa Mbak Titin rajin menulis, mencatat materi gitu? Saya itu Bu juga orangnya yang nggak mau ambil pusing, jadi nggak mau yang berat-berat tuh, kayak jadi kan biasanya matematika itu biasanya hari kedua, terus biologi, fisika itu hari ketiga. Jadi kadang saya itu hari ketiga itu yang saya benar-benar ringkas, soalnya emang saya merasa kurang paham di situ. Nah, terus waktu yang mata pelajaran yang lainnya itu saya kadang kayak nggak usah deh, baca aja kayak gitu. Contohnya mata pelajaran apa tuh Mbak? Biasanya kan PJOK. Oh, PJOK Iya. ya, memang yang biasanya dianggap santai oleh siswa-siswa Betul. nih, PJOK. Kalau agama gitu, Agama itu biasanya, tapi kan maksudnya kalau agama itu bisa dinalar ya Ibu ya. Oh, Jadi iya. kadang saya juga nggak meringkas sih biasanya. berarti Mbak Titin ini meringkasnya hanya pada mata pelajaran yang menurut Mbak Titin kurang paham, Iya. mungkin juga yang menurut Mbak Titin lebih penting gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Titin tidak mencatat itu, Mbak Titin belajarnya memang dari buku saja itu, atau mungkin sambil cari-cari referensi di internet atau Iya. bagaimana gitu? Iya, biasanya sambil cari-cari referensi di internet. Terus juga kan biasanya sama guru itu di-share kan, Ibu kisi-kisinya begini-begini. Mungkin kalau yang nggak ada di buku, saya cari di internet. Terus kadang kan latihan soal di internet juga banyak. Iya. Jadi saya kadang juga pakai internet. Zaman sekarang memang udah canggih ya, apa-apa mudah. Iya. Tinggal bagaimana Mbak Titin memanfaatkannya, bisa atau tidak. Kemudian Iya. kayak bisa mengarahkan ke yang lebih baik atau ke yang buruk. Nah, Mbak Titin ini tipe belajarnya itu yang bisa rame-rame atau cuma sendiri aja nih? Sepertinya saya itu kadang kalau ada yang rame-rame itu juga saya bisa memahami gitu, tapi kadang kalau misal sendirian itu saya merasa lebih nyaman untuk dan lebih gampang untuk memahami isi materi, Lebih gampang masuk ke otak gitu. Iya. Oke. Nah, Mbak Titin pernah nggak kalau misalnya sebelum ujian tuh belajar bareng sama teman-teman, kemudian kayak mengerjakan tugas bareng gitu, pernah nggak? Biasanya pernah sih Ibu. Matematika itu dari gurunya itu kan biasanya juga ada latihan soal. Itu latihan soalnya tuh dikumpulin sebelum hari ujian, jadi ada satu ujian itu Ya. dikumpulkan. Terus abis itu di situ pasti kayak kita juga belajar bareng-bareng, ngerjakan bareng-bareng gitu. Itu menurut Mbak Titin lebih enak seperti itu atau bagaimana? Kalau
buat matematika yang emang rumusnya banyak dan kita perlu apa ya, perlu kerjasama gitu, menurut saya lebih enak begitu. Tapi kalau misalkan kayak PPKN, IPS kayak gitu-gitu, mungkin saya memilih untuk belajar sendirian biar lebih masuk gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Titin ini sekarang bisa menerapkan yang kayak mulai membagi apa namanya mata pelajaran yang bisa dipelajari secara berkelompok Iya. dan juga dipelajari secara individu. Iya. Nah, ketika seperti itu, kalau misalnya Mbak Titin diajak sama temennya, tapi belajarnya mata pelajaran yang mungkin Mbak Titin nggak bisa menerima informasi kalau secara berkelompok, nah itu apa yang akan Mbak Titin lakukan? Biasanya sih saya terus terang aja sih Bu, misal ada yang ngajak yuk kita belajar PPKN atau agama atau apa gitu, saya bilang maaf ya aku nggak bisa ikut dulu, soalnya aku lebih suka belajar yang materi ini, lebih bisa masuk sendirian daripada rame-rame begitu. Nah, terus apa yang didapat dari respon teman-teman Mbak Titin? Biasanya respon teman-teman saya kayak oh ya udah kalau gitu, begitu sih Bu. Berarti masih menerima Menerima, ya? iya betul. Oke, nah kemudian kalau misal Mbak Titin ini mengajarkan sendiri, Iya. terus Mbak Titin kebingungan, kan tadi kalau misalnya PPKN kan Mbak Titin lebih gampang menerima informasi kalau Iya, sendirian iya. tapi Mbak Titin bingung, nah, terus Mbak Titin tanya atau bagaimana? Kalau misalkan ada yang susah di PKN, agama, IPS yang emang saya suka belajar sendirian itu, biasanya saya cari di internet lebih dulu. Iya. Oke. Nanti kalau misal di internet nggak ada, itu nanti saya baru tanya ke teman. Berarti temannya tetap mau menjawab Iya. pertanyaan Mbak Titin ya? Iya. Tidak yang kayak mungkin kan ada yang tadi katanya bisa Nggak sendiri. mau, Oh enggak berarti. Tidak. Oke, alhamdulillah aman ya Iya. berarti. Nah, terus kalau Mbak Titin membagi waktu yang dua mata pelajaran itu Iya. bagaimana biasanya? Kan tadi Mbak Titin biasanya mendahulukan istirahat. Oh Nah, iya. terus yang satunya nih benar-benar pasrah atau gimana? Jadi kan kadang kalau misal, jadi saya tuh yang materi yang susah, mata pelajaran yang susah itu saya dahulukan. Jadi nanti kan jam 3 sampai jam 5 ini misal matematika, terus nanti jam 7 sampai jam 9 itu IPS begitu ya. Jadi saya ini kadang kayak menggampangkan begitu Bu, menggampangkan IPS ini. Jadi nggak kayak saya belajarnya juga nggak sekeras matematika begitu. Nah, tapi biasanya kan kalau kondisi nyatanya nih, Ya. biasanya kan yang digampangkan itu justru yang susah. Nah, Mbak Titin pernah nggak merasakan seperti itu? Kayak mungkin kita menggampangkan IPS, tapi ternyata IPS-nya lebih susah. Oh iya. Nah, itu gimana Mbak Titin? Jadi kayak ya udah Ibu, jadi kan saya kan juga baca-baca materinya gitu sebelum ujian malam itu. Jadi kadang saya kalau misal bener ketemu soal yang susah itu, jadi saya mau nggak mau juga ngebug gitu loh. Oh, berarti kayak berdasarkan feeling. Iya, betul. Oke. Siswa-siswa ini emang biasanya seperti itu ya. Mbak Titin tidak sendiri. Biasanya banyak anak-anak yang berkeluh kesah kayak membagi waktu kan memang susah ya. Apalagi kalau mendekati ujian nih banyak yang dipikirkan. Iya. Kalau ujian gini nih tugasnya masih banyak atau enggak Mbak? Kalau ujian atau sebelum mendekati ujian dulu? Mau mendekati ujian kayak misalnya 1 minggu sebelum ujian. Nah itu tugas-tugasnya Mbak Titin sudah selesai semua atau mungkin masih ada beberapa yang belum gitu? Oh biasanya itu waktu mendekati minggu-minggu ujian itu tugasnya banyak banget Ibu. Kadang juga ada kan presentasi kelompok begitu. Jadi kadang tuh saya dan teman-teman itu juga kelabakan buat belajar atau mengerjakan tugas dulu begitu. Nah, kemudian kalau begitu apa yang Mbak Titin lakukan biasanya? Biasanya sih saya itu kan biasanya ada beberapa guru yang mensyaratkan untuk ikut ujian itu tugas-tugasnya harus selesai dulu. Oh iya, Iya. memang ada yang seperti Terus itu. jadi ya mau nggak mau ya kita sama teman-teman misalkan bikin PPT ya Ibu ya,
bikin PPT, jadi kita harus menyelesaikan itu dulu. Jadi sebelum belajar kita harus menyelesaikan itu dulu, baru bisa belajar buat ujian. Belum lagi juga belajar untuk presentasinya Iya, juga ke depannya. betul. Nah, berarti untuk menyiapkan itu memang butuh waktu dan juga butuh tenaga, pikiran. Nah, Mbak Titin kan sudah bagus tuh membagi waktunya yang pada saat di kondisi seperti itu. Nah, kalau misal Mbak Titin membagi waktunya antara presentasi, kemudian mata pelajarannya nih kebetulan dua-duanya susah. Nah, apa yang akan Mbak Titin lakukan itu? Jadi sepertinya saya belajar presentasi dulu. Soalnya saya itu tipe orang yang kan presentasi di depan gitu ya. Jadi saya tuh takut grogi. Kayak jadi misalkan apa yang kita udah kerjakan, apa yang kita udah hafalkan buat ngomong di depan kelas, itu jadi kayak bener ngeblank, bener nggak tahu mau ngomong apa. Soalnya saya nggak terbiasa begitu lah Ibu. Jadi buat ngomong di depan banyak orang itu saya nggak terbiasa. Oke. Nah, berdasarkan apa yang barusan Mbak Titin katakan nih, Iya. saya simpulkan itu ada dua masalah ya yang Mbak Titin Iya. hadapi. Antara yang pertama nih masalah dalam mengatur waktu, Iya. dalam saat menghadapi ujian ada dua mata pelajaran yang biasanya satunya digampangkan, satunya yang ditekuni, tetapi nyatanya kebalik ya Mbak. Oke. Terus yang satunya lagi Mbak Titin merasa kesulitan dalam berbicara di depan banyak orang saat presentasi. Iya. Nah, dari dua masalah ini, karena terbatasnya waktu juga, kita konseling hanya bisa 45 menit. Kira-kira masalah mana yang mau Mbak Titin bahas terlebih dahulu? Sepertinya yang presentasi itu Ibu. Yang mau presentasi ini ya. Iya. Soalnya habis ini memang mau ujian ini, apalagi banyak tugas presentasi atau Iya Ibu, bagaimana? banyak banget. Oh, mungkin karena kurikulum Merdeka ini ya, Iya. jadi memang menuntut siswanya untuk lebih mandiri. Iya, lebih aktif. Iya, saya kan jarang juga yang masuk kelas tuh kayak, wow, sekarang memang anaknya dituntut lebih aktif Iya. gitu ya. Oke. Apa sih yang Mbak Titin rasakan saat berada di depan orang-orang gitu? Kayak gimana ya Ibu? Kayak takut salah ngomong, apalagi kan Oh, pasti takut salah ngomong. Iya, terus kan kita kalau presentasi itu pasti juga jadi pusat perhatian, kayak apa yang kita jelaskan tuh juga pasti didengerin sama teman-teman sekelas, sama guru gitu. Jadi kayak takut aja gitu Ibu. Kayak takut pandangan orang-orang tuh tertuju Iya, pada kita, terfokus betul. pada kita gitu ya. Iya. Nah, dalam menghadapi situasi seperti itu, Mbak Titin bagaimana? Kalau sebelum mengikuti konseling inilah, dalam kenyataannya Mbak Titin bagaimana meresponnya itu? Saya biasanya kalau sebelum presentasi itu kayak dari jauh-jauh hari itu saya latihan ngomong di depan cermin. Kayak latihan begitu, iya. Terus saya juga menyiapkan materi dulu sebelumnya. Jadi saya kan juga orang yang kalau misalkan di depan mau ngomong, saya tuh sebenarnya udah hafal, udah tahu apa yang saya mau ngomongkan, tapi waktu ngeliat ada orang banyak, saya tuh ngeblank. Jadi saya tuh untuk mengatasi hal tersebut, saya tuh biasanya mencatat poin-poin penting yang akan saya bicarakan. Jadi saya tuh bawa kertas begitu Ibu waktu presentasi. Nah, itu apakah sudah manjur atau tapi masih kayak masih deg-degan banget, masih belum bisa ngontrol emosi, masih belum bisa ngontrol pikiran yang jurusan Mbak Titin itu bagaimana? Itu kayaknya menurut saya itu mampu mengurangi sedikit, tapi kayak tetap aja kayak takut, kayak gimana ya, bener takut pandangan orang ke kita tuh gimana begitu. Nah, apakah selama ini Mbak Titin pernah mendapatkan kayak ada kok orang yang sama kayak aku gitu? Apa ada teman Mbak Titin yang merasa seperti itu atau gimana? Kayaknya sih kebanyakan hampir sama sih Ibu, tapi mereka tuh bisa menutupi itu dengan tenang. Jadi dia tuh bukan tipe yang kalau misalnya di depan orang banyak, dia tuh bukan tipe orang yang gemetar, yang takut. Jadi pembawaan dia tuh tenang, jadi dia nggak kelihatan. Padahal aslinya dia tuh Deg-degan. deg-degan. Iya.
Kalau Mbak Titin bagaimana? Sedangkan saya sebaliknya, saya kalau misal maju di depan orang, depan teman sekelas, teman guru berpresentasi, saya tuh nggak bisa menutupi Rasa saya. takut itu Iya, ya? jadi kayak kelihatan gitu loh Ibu. Oke, berarti tapi selama ini Mbak Titin masih kurang merasa maksimal dalam presentasi atau bagaimana? Iya, Masih kurang puas ya, Iya. karena rasa takut yang ada itu kayak Iya. merasa bersalah juga Iya. gitu ya. Oke. Nah, dari situ nih Mbak Titin mungkin coba kita berpikir lagi, kira-kira apa sih yang mungkin bisa cocok untuk diterapkan Mbak Titin ke depannya gitu. Mungkin apa ya? Mungkin kayak bisa membayangkan kalau di depan tuh kosong, kayak lagi ngobrol sama cermin biasa Iya. gitu. Mbak Titin pernah melakukan nggak? Saya pernah sih Ibu, soalnya saya waktu itu juga pernah ada teman yang bilang kalau kita presentasi di depan, kita tuh jangan lihat orangnya, jangan kontak mata dengan beberapa orang. Jadi kita lurus ke depan, entah itu melihat tembok atau apa, itu buat mengurangi rasa takut kita gitu. Nah, itu apakah Mbak Titin sudah pernah mencobanya atau bagaimana? Iya Ibu, saya sudah pernah mencobanya dan emang benar sih, kayak rasa takut itu perlahan menurun iya, gitu ya. menurun, iya. Oke, nah itu kan berarti kan kita sudah mendapat satu solusi Iya. nih. Nah mungkin Mbak Titin bisa menerapkannya lagi. Mungkin karena ke-distract sama pikiran-pikiran yang Iya. lain itu ya, jadi lupa kalau sebenarnya sudah pernah dibilangin sama temannya. Nah mungkin apa ada lagi yang Mbak Titin kayak mikir, kira-kira kayaknya kalau kayak gini cocok deh buat aku, kayak bisa menenangkan diri aku deh. Kira-kira ada nggak yang sekilas lewat di pikiran Mbak Titin gitu? Biasanya sih itu sih Ibu, saya berusaha memahami isi materi. Jadi materi yang dipresentasikan tuh misalkan tentang sejarah begitu ya Bu ya. Kan sejarah tuh kan kayak banyak sih. Dan saya sebelumnya itu juga yang menghafal, dan waktu maju di depan kelas hafalan saya buyar kan, soalnya udah takut gitu. Jadi saya berusaha memahami isi materi, bukan menghafalkan. Oke, itu juga bagus. Kita udah Iya. nemu 2 nih. Iya. Kira-kira ada lagi nggak? Kayaknya sih saya masih menemukan 2 itu. Itu. Iya. Nah, mungkin kan Mbak Titi kan bisa mulai mencoba untuk menerapkannya ya. Iya. Karena kan kita kan juga tidak tahu, kayak nggak sadar ya, secara tidak sadar itu mungkin langsung sekilas kayak hilang Iya. langsungan. Nah, mungkin ketika Mbak Titin mau mencoba gitu, apa sih yang Mbak Titin rasakan sekarang, kayak excited atau gimana gitu mau mencoba? Iya, kadang itu juga kan kita kan emang banyak orang yang bilang public speaking tuh kayak basic. Iya. Kan Ibu. Jadi kan apalagi itu juga dilakukan di dunia kerja kayak gitu-gitu kan. Apalagi ini SMA, sebentar lagi kelas 12, dan itu kayak kita lulus dari sekolah itu, entah itu kerja ataupun kuliah, itu kayak sama-sama membutuhkan public speaking yang bagus gitu. Jadi saya juga berusaha mempelajari itu sih Ibu. Jadi kadang saya juga meskipun nggak ada presentasi begitu, saya juga kadang melatih diri untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Nah itu kan sudah bagus ya, Mbak Tini sudah sadar nih habis ini mau bagaimana. Nah sekarang saya boleh memberikan saran ya Mbak? Iya boleh. Nah Ibu. itu bisa mungkin Mbak Titin mengikuti seminar mengenai public speaking, kan sekarang kan juga sudah banyak ya. Iya. Nah tinggal Mbak Titin mencari-cari informasi di internet. Sekarang HP sudah canggih. Saya yakin HP-nya Mbak Titin pasti ini lebih bagus dari saya ya. Nah itu juga bisa cari-cari. Kemudian mungkin Mbak Titin apakah pernah menemukan teman yang kayak, wah teman saya ini keren kalau ngomong di depan? Ada? Banyak. Oh, Iya, banyak. banyak. Nah itu Mbak Titin kira-kira pernah nggak tanya kayak tipsnya gimana sih biar berani gitu? Oh iya sih pernah. Terus dia tuh bilang kayak, ya kita nggak usah takut
takut sama pemikiran kita sendiri. Tapi kan emang ya ibu ya, saya juga menyadari kalau emang pikiran kita sendiri itu yang merusak semuanya. Iya. Jadi kalaupun misal kita berpikiran yang baik itu juga pasti ngaruh ke kita kok. Jangan yang berpikiran negatif terus, takut orang berprasangka gini lah gitu. Jadi kayak ya emang dia juga bilangnya semua itu berawal dari pemikiran kamu. Kalau emang pemikiran kamu baik, kamu pasti bisa ngelakuin semuanya begitu. Berarti tergantung sugesti ya. Iya. Kalau sugestinya baik, pasti yang mungkin kayak mendukung kita untuk melakukan yang terbaik Iya. gitu. Kemudian Mbak Titin dapat apa lagi nih kira-kira dari teman-temannya Mbak Titin tuh? Terus teman saya juga bilang kayak kita harus berusaha buat menghadapi orang banyak, buat maju ke depan. Itu kan juga pasti kan kita kan butuh kekuatan yang besar, Butuh keberanian. Iya, butuh keberanian. Jadi kayak dia tuh kayak anggap aja kalau kita tuh mampu, kita tuh bisa, pasti juga naluri bawah sadar kita tuh juga pasti akan memancarkan itu gitu ibu. Oke, karena memang kalau misal kita sudah ada tekad, sudah berani, itu Iya. pasti kayak aura yang keluar tuh Iya. aura positif ya. Ya itu mungkin bisa Mbak Titin terapkan juga loh. Bagus itu saran dari temannya. Kemudian mungkin masih ada cara banyak lagi ya. Mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi. Kira-kira Mbak Titin kalau dari situ memang kepikiran apa lagi nih? Memang ingin menerapkan yang itu Iya. tadi aja ya. Iya. Terus gimana nih perasaan Mbak Titin berarti kalau sudah mau begitu, kayak Mbak Titin sekarang membayangkan, coba kayak membayangkan bagaimana sih nanti saya akan presentasi gitu. Oh iya ibu, kadang saya misal besok presentasi ya, jadi malam ini benar-benar saya menyiapkan begitu. Terus saya juga mengingat-ingat kata-kata teman saya tadi itu. Jadi kayak kita tuh bisa, kita mampu, pasti itu tuh bisa gitu. Dan besokannya waktu saya menerapkan itu, buktinya juga bisa begitu. Oke, gitu ya berarti Mbak Iya. Titin sekarang tinggal meyakinkan diri Mbak Iya. Titin sendiri untuk bagaimana sih nanti aku ke depannya, bagaimana sih nanti aku untuk berbicara di depan muka umum tuh Iya bagaimana. betul. Nah, kira-kira Mbak Titin ini nantinya juga mau mungkin apa, ingin mengikuti lomba atau bagaimana gitu? Apakah mungkin terpikirkan kalau misal, oh saya sudah berani nih maju di depan? Oh, kalau kepikiran itu mungkin ada ya ibu ya, soalnya kan juga kita itu juga pengen kan berkembang seperti yang lain. Tapi dengan saya yang meragukan diri saya itu, jadi saya masih takut, masih ragu untuk mengikuti lomba. Jadi sekarang Mbak Titin tinggal meyakinkan diri itu tadi Iya. aja ya. Kalau memang sugestinya baik, pasti insya Allah yang terpancar juga akan baik hasilnya. Nah, sekarang Mbak Titin mungkin bisa mengatakan nih, mungkin Mbak Titin bisa kayak berjanji pada diri Mbak Titin sendiri. Kan Mbak Titin sekarang sudah merasa berani nih untuk Iya. mau mencoba. Nah, mungkin Mbak Titin bisa berkata kayak, saya bertanggung jawab atas diri saya atau bagaimana. Oh, Nah, sekarang iya. coba sih Mbak Titin mengungkapkan hal itu. Oh ya, jadi saya bertanggung jawab akan memperbaiki diri saya dengan tidak memikirkan apa yang belum tentu dipikirkan oleh orang lain. Jadi saya bertanggung jawab akan memikirkan hal yang positif. Terus saya juga bertanggung jawab untuk bisa mengatasi ketakutan saya sendiri, dan saya bertanggung jawab untuk bisa tidak menggampangkan hal satu dengan yang lainnya. Nah, itu sudah bagus Mbak Titin. Sekarang mungkin Mbak Titin bisa mencatatnya, kemudian kayak diingat-ingat gitu, kayak mungkin sekarang Mbak Titin bisa menulis nih, terus Iya. habis itu Mbak Titin tempel kertasnya kayak notes gitu kan. Iya. Bisa ya, kayak buat mengingat-ingat, oh aku harus gini loh, Iya. oh aku harus gini loh. Itu mungkin Mbak Titin bisa lakukan ke depannya. Dan Mbak Titin tuh bisa ingat, apa sih aku tuh kayak mau presentasi yang terbaik tapi kamu masih nggak bisa. Nah itu Mbak Titin bisa melakukannya di situ. Oh iya ibu. Jadi Mbak Titin sudah mau yakin untuk berubah ya. Iya. Jadi Mbak Titin mungkin nanti juga bisa kayak
minta tips lagi dari teman-temannya, kayak minta bantuan, tolong dong ajarin aku gitu. Apakah mungkin teman Mbak Titin mau membantu atau Iya ibu, teman saya juga alhamdulillah kebanyakan yang saling membantu itu. Jadi kalau misalnya ada satu yang kesusahan tuh, yang lain kayak ya udah nggak apa-apa kita bantu kok. Jadi kayak kita tuh buat meminta bantuan tuh juga ngerasa nggak sungkan atau apapun gitu. nah itu kan berarti kan karena solid tuh ya. Iya. Berarti kan kayak Mbak Titin bisa minta tolong ke temannya, kayak nanti tolong dong ajarin aku, walaupun Mbak Titin tadi punya rincian apa aja tadi Mbak, kayak eh, mengatur pemikiran Mbak Titin sendiri. Oh, iya. Nah kan Mbak Titin kan sudah punya rincian itu Iya. tuh. Nah Mbak Titin juga bisa minta tolong ajarin dong coba gitu, berarti sama temennya kan Iya, bisa ya. Iya bisa. Berarti Mbak Titin nanti coba diulangi lagi apa aja yang Mbak Titin mau lakukan tadi, Jadi saya ditambahkan dengan yang barusan kita bicarakan ya, yang minta ajarin teman gitu. Oh iya, jadi saya itu sepertinya ingin ingin kayak berani ngomong di depan banyak orang. Itu dengan caranya yang pertama itu tadi seperti teman saya sebelumnya. Jadi kita tuh nggak boleh berprasangka buruk ke orang. Terus pemikiran kita juga harus baik. Terus kita kalau menghadapi sesuatu yang benar-benar nggak bisa di apa ya, nggak bisa, maksudnya kan kadang kan kita kalau takut itu kelihatan banget ya ibu. Jadi kita tuh kayak berusaha tenang bawaannya. Terus habis itu saya juga lebih baik memahami isi materi daripada menghafalkan. Oke, bagus. Berarti Mbak Titin memang sudah sepenuhnya paham ya dengan apa yang harus dilakukan. Berarti Mbak Titin sekarang udah mulai lebih percaya diri nggak atau bagaimana? Mulai percaya diri sih iya ibu, ada, alhamdulillahnya ada, tapi bukan yang sepenuhnya gitu. Nah, ini berarti masih harus dikembangkan lagi ya, Iya. masih kurang. Mungkin Mbak Titin kayak bisa meyakinkan diri kembali, saya bisa, teman saya saja bisa. Kenapa saya tidak? Nah, mungkin Mbak Titin sekarang bisa bilang seperti itu, kayak biar lebih yakin gitu. Kayak gimana sih Mbak Titin kalau menyemangati diri Mbak Titin sendiri nih? Kadang tuh saya mikir kayak orang lain tuh bisa kayak ngelakuin apa yang benar-benar mereka pengen. Jadi kalau misal orang lain bisa tuh saya juga pasti bisa, begitu ibu. Nah, bagus. Berarti kan kayak lebih yakin ya, kan? Iya. Orang lain bisa, pasti saya juga Iya. bisa nih. Kalau misal saya nggak bisa, berarti ada yang salah dari saya. Iya. Nah, ya kan berarti sudah sadar apa yang harus dibenahi ke depannya. Nah, kemudian dari sesi konseling ini Mbak Titin apa sih yang dirasakan selain percaya diri, menjadi percaya diri kita apa? Saya juga itu sih belum merasa lega, soalnya apa yang ingin saya, maksudnya kan saya juga jarang bercerita gini ke teman-teman atau teman dekat. jarang ya. Iya, jadi saya tuh kayak merasa lega, soalnya perasaan saya, pikiran saya yang emang bener saya pikir sendiri, emang yang nggak saya ngomongin ke teman-teman, ke orang lain gitu, saya bisa ceritakan di sini. Oke, berarti dapat saya simpulkan ya Mbak Iya. Titin, kalau sekarang Mbak Titin ini sudah mulai merasa lega, kemudian pandangannya semakin terbuka atau Iya. tertutup? Semakin terbuka. Oke, jadi Mbak Titin juga sudah tahu apa saja yang mau dilakukan. Mungkin seperti tanya coba ke temannya bagaimana sih tips biar berani berbicara di depan muka umum. Terus habis itu kayak mungkin tetap melakukan seperti yang Mbak Titin lakukan biasanya juga nggak apa-apa, yang kayak berlatih di depan cermin. Nah, kemudian mengikuti arahan teman yang cuma melihat ke tembok Iya. atau enggak, bisa juga Mbak Titin biasanya tuh kalau saya dengar dari siswa-siswa yang lain nih, tipsnya tuh menatap satu orang yang kamu percaya, mungkin kayak teman dekatnya Mbak Titin. Nah itu kayak itu pas itu juga bisa. Kemudian Mbak Titin juga bisa kayak cari-cari informasi, kayak tutorial di YouTube kan sekarang banyak Iya, ya, banyak. di TikTok itu juga banyak. Mbak Titin bisa mengikuti seminar juga bisa mengenai public speaking, karena memang jujur Mbak, public speaking itu sekarang benar-benar dibutuhkan. Kalau orangnya introvert, walaupun introvert itu bukan alasan kita nggak bisa public speaking yang Iya. bagus. Nah saran saya kepada Mbak Titin sekarang memang harus mulai berlatih.
Sekarang apakah Mbak Titin nanti minat kuliah atau Iya kerja? ibu, saya sih berminat pengen kuliah. Nah, di kuliah tuh Mbak biasanya juga mahasiswa itu dituntut untuk presentasi setiap hari. Nah, karena itu kan memang diperlukan public speaking yang bagus ya. Nah, berarti mulai dari SMA ini mumpung masih kelas 11, habis ini baru kelas 12. Iya. Nah, itu Mbak Titin bisa melatih lebih sering lagi biar Mbak Titin kayak sudah biasa lah ngomong di depan umum gitu, bisa menjelaskan dengan baik. Terus kayak orang-orang pada umumnya mungkin Mbak Titin punya role model siapa sih yang public speakingnya bagus, itu ada nggak menurut Mbak Titin? Saya itu si ibu, saya suka sama Maudy Ayunda. Oh iya, mau di Ayunda tuh Iya. memang keren tuh. Iya. Itu bisa dicontoh kayak Mbak Titin mungkin lihat kesehariannya, lihat di YouTube kayak vlog-vlognya. Kan biasanya ada tips-tipsnya Iya. tuh. Nah, itu mungkin Mbak Titin bisa terapkan lagi ke depannya kayak berarti kan Mbak Titin punya penyemangat, kayak Iya. punya role model. Bisa, saya kayaknya bisa deh seperti mau di Ayunda, walaupun memang kan kita kan punya ciri khas masing-masing. Nah, Mbak Titin bisa kayak cari-cari, ya pokoknya intinya kayak Mbak Titin ini semangatnya di situ gitu. Terus kalau enggak Mbak Titin mungkin bisa apa lagi, kayak ya sugesti itu tadi ya. Iya. Yang pertama itu memang sugesti, kayak meyakinkan diri sendiri. Mbak Titin sering-sering kayak bilang orang lain bisa, saya kok nggak bisa. Nah, itu bisa nggak biasanya justru manjur kayak gitu. Iya. Jadi kayak semakin tertantang gitu ya. Nah, itu Mbak Titin bisa lakukan. Ya, kalau dari saya mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Iya ibu. Nah, Mbak Titin berarti sudah terbuka ya ini ya? Iya, sudah. Sudah tahu mau bagaimana nanti setelah keluar dari ruangan konseling ini? Iya, sudah. Oke, sip, bagus. Mbak Titin tetap semangat. Oh, begitu apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Sepertinya sudah cukup ibu. Nah, karena kan kalau sesi konseling cuma satu pertemuan kan tidak maksimal ya Mbak, menurut saya juga. Nah, saya kan ingin melihat nih perkembangan Mbak Titin nantinya sejauh mana. Kalau begitu untuk tindak lanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya apakah bisa dilakukan kapan ya Mbak? Sepertinya setelah ujian ibu. Oke, berarti kita jadwalkan saja ya. Iya. Mungkin nanti Mbak Titin bisa menghubungi saya via chat, nanti kita Baik. menentukan kesepakatannya mau Iya. kapan dan di mana. Oke, berarti tidak ada yang ingin dibicarakan lagi Mbak? Sudah ibu, sudah cukup. Oke, Mbak Titin sudah lega ya berarti Iya, ya. alhamdulillah. Sudah terlihat dari senyumannya ini. Sudah kayak semangat untuk mencoba hal baru ya. Oke, baik. Kalau begitu, apakah bisa konselingnya diakhiri sekarang? Bisa. Karena mengingat waktunya juga sudah hampir mendekati 45 menit ini sudah iya. ya. Atau sudah lewat ya? Kayaknya. Nah, bisa Mbak Titin? Iya, bisa ibu. Oke, terima kasih Mbak Titin karena sudah mau terbuka, sudah mau terlibat secara aktif dalam konseling kali ini. Saya juga merasa senang membantu Mbak Titin, tidak merasa kesulitan. Mbak Titin sudah mau terbuka kepada saya. Terima kasih banyak. Mungkin Mbak Titin bisa menerapkan apa yang kita dapatkan tadi. Kalau gitu tetap semangat, jangan menyerah. Dan nanti untuk ujian bisa belajar lebih giat lagi. Nanti kita akan bahas. Oh iya kan tadi masalah Mbak Titin ada satu lagi. Mungkin atau kita bahas di waktu yang lebih cepat sebelum ujian. Kan tadi masalahnya mengenai iya. waktu itu. Oh, boleh ibu, minggu depan kayaknya juga bisa. Oke, minggu depan aja Iya. ya. Nah, oke, nanti lebih lengkapnya kita bicarakan via chat Iya. lagi. Oke, mungkin Mbak Titin mau abis ini mau ke kelas lagi atau mau langsung pulang? Sepertinya langsung pulang ibu. Oke, Iya. baik. Hati-hati ya Mbak Titin. Iya, ibu, terima kasih banyak. banyak ya. Iya, hati-hati Mbak. Iya.